Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Majelis Jemaat GKI Gejayan menyampaikan selamat datang, selamat tahun baru, dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini. Dan juga jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming. Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saat ini kami memohon perhatian untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 6 November sampai dengan 20 Desember 2020, GKI Gejayan mengadakan kegiatan Christmas Carol dalam bentuk perkunjungan yang dilakukan oleh badan-badan pelayanan GKI Gejayan. Berikut video dan foto kegiatan tersebut.
Natal. Dan Tuhan memberkati.
Selamat Natal bagi seluruh umat Kristiani khususnya GKI Gejayan. Semoga Semoga damai damai Natal Natal menerangi kita semua. Tuhan memberkati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang masih ingin memberikan persembahan syukur Natal dapat memberikannya secara non-tunai melalui transfer rekening maupun secara barcode QRIS yang ada dalam warta jemaat, atau dapat melalui kantor gereja dengan memasukkan persembahan syukur Natal tersebut ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Yang ketiga, dalam kebaktian umum pada hari Minggu 3 Januari 2021 yang akan datang, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur bulanan. Yang keempat, sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan dalam kebaktian umum pada hari Minggu 17 Januari 2021. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan dalam persekutuan keluarga wilayah pada hari Kamis 14 Januari 2021. Mohon jemaat untuk mempersiapkan diri. Yang kelima, libur kantor gereja dan karyawan GKI Gejayan akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 5 sampai dengan 7 Januari 2021. Bagi jemaat yang berkepentingan, dimohon untuk dapat menyesuaikan dengan jadwal libur tersebut. Kebaktian tahun baru pada hari ini dengan tema Berdamai dengan Kebaruan dengan pelayan firman Bapak Pendeta Stefanus Christian Haryono dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat teduh. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita karena hari ini kita dapat berjumpa kembali. Hari ini kita mau mengawali tahun baru dengan beribadah bersama-sama di tempat masing-masing. Saudara, tahun 2020 kemarin kita sudah belajar banyak tentang perubahan-perubahan yang harus kita hadapi. Kita belajar menyesuaikan diri dalam setiap keadaan. Sampai hari ini kita bersama-sama menyadari ternyata kita mampu untuk melewati hal tersebut. Tentunya hal tersebut dapat kita lewati hanya dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah henti. Setiap detik dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memperhatikan. Ia memberikan apa yang kita butuhkan. Ia melengkapi kehidupan kita. Ia selalu ada, baik saat susah maupun senang. Mari bersama-sama kita awali ibadah ini dengan mengucap syukur untuk hari-hari yang sudah Tuhan berikan. Kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam penyertaan Tuhan. Kita pujikan, saat pagi hari ku datang lagi. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha
Mari jemaat dengan berdiri kita menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah. Tuhan yang selalu menaungi kita di bawah kepak sayap-Nya, sehingga kita mampu untuk terbang tinggi bagai Raja Wali. Selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Kita kembali pujikan pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan yang mengundang kita dalam ibadah ini. Oleh karena itu, marilah kita memulai ibadah ini dengan keyakinan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Perjalanan panjang tahun 2020 sudah kami lalui. Air mata dan tawa silih berganti. Bahkan salah satu di antaranya menjadi yang paling banyak mengiringi perjalanan kami. Namun satu hal yang membuat kami tercengang. Tuhan tetap membimbing apapun keadaan kami. Bahkan ketika kami tidak layak, oleh karena kami ragu dan memilih jalan sendiri. Kami ini goyah, penuh keraguan. Bolehkah Tuhan sentuh hati kami? Bolehkah Tuhan dekap kami? Bolehkah Tuhan ampuni kami supaya kami berani menjalani hidup dalam terang pengampunan-Mu? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon ampun karena dalam menjalani hidup kami seringkali meragukan Engkau, Bapa. Kami melupakan keagungan-Mu. Kami sering tidak yakin bahwa pertolongan-Mu akan datang. Dan kami sering bersandar pada pengertian kami sendiri. Saat ini kami mau, Tuhan, untuk bersandar pada-Mu. Kami percaya dengan segenap hati kami bahwa Engkau akan menyertai kami. Engkau yang akan melayakan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin. Bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan berseru kepada Tuhan, terimalah berita anugerah sebagaimana dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, tapi juga Bapa yang sungguh kami imani hadir di tengah-tengah kami. Bapa yang telah menghantar kehidupan kami untuk boleh memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Ya Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu memohon akan rahmat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ketika kami hendak membaca dan merenungkan sebagian daripada sabda-Mu. Ya Tuhan, pesiaran kami di tahun 2021 ini, sungguh kami membutuhkan akan terang daripada sabda-Mu. Karena itulah yang akan menuntun jalan dan langkah kehidupan kami. Untuk itu ya Allah, kiranya Engkau urapi hamba-Mu dan urapi kami sekalian. Sehingga Tuhan, hanya oleh karena Roh-Mu yang kudus, kami boleh mendapatkan pencerahan ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi kehidupan. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan datang bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang ada di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang
atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah pepatah mengatakan, tidak ada yang tetap selain daripada perubahan. Sekali lagi, sebuah pepatah mengatakan, tidak ada yang tetap selain daripada perubahan. Pepatah ini sebetulnya hendak menegaskan bahwa perubahan menjadi bagian daripada kehidupan ini yang terus-menerus terjadi di dalam perjalanan hidup setiap manusia. Pergantian tahun seperti saat ini merupakan satu perubahan yang disambut secara antusias di berbagai belahan bumi. Namun nampaknya tidak demikian untuk tahun 2021 ini. Kita sudah 9 bulan ini hidup di bawah bayang-bayang maut COVID-19. Dan itu telah memberikan pelajaran tersendiri untuk kita sekalian ketika hendak memasuki tahun 2021 ini. Apabila ada beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar ada jargon sekaligus juga teori yang kemudian dibukukan dengan judul From Zero to Hero. Semua itu saudara sekalian, jargon itu maupun teori itu ternyata telah dijungkir balikkan oleh karena COVID-19 ini. Di mana apa yang disebut dengan kemapanan hidup beragama pun digugat oleh COVID-19. Dan jika kita mau jujur, sekalipun saat ini kita sudah 9 bulan melewati akan kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini, kita pun masih merasakan gagap bagaimana sesungguhnya kita mempraktekkan kehidupan kita. Tidak terkecuali di dalam kita menjalani peribadatan, sekaligus bagaimana kita menghayati Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Natal yang baru saja kita rayakan, kita diingatkan bahwa Sang Immanuel telah memilih jalan inkarnasi, yaitu sebagai sebuah jalan untuk menjadi manusia seutuhnya. Kalau kita juga melihat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pada pasal 2 ayat yang ke-7, di sana juga dikatakan dan ditegaskan bahwa Allah yang mengambil rupa manusia itu di dalam diri Yesus Kristus benar-benar mengambil langkah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Itu yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, bacaan kita pada hari ini dari Injil Matius sebetulnya semakin mempertegas apa artinya menjadi sama dengan manusia. Kalau kita coba cermati kembali pada ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Teks ini sungguhnya menegaskan kepada kita bahwa inilah kondisi manusia. Manusia yang ada pada sebuah titik nadir, sebuah titik di mana manusia benar-benar tidak berdaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
COVID-19 telah menghantam kehidupan manusia ini, sehingga manusia pun ada dalam sebuah titik tidak berdaya di dalam kehidupannya. Apapun lini kehidupan manusia, semuanya terdampak oleh karena COVID-19. Kalau kita mencoba melihat secara mendalam, maka kita menjumpai bahwa sejarah pun mencatat bahwa apa yang disebut dengan pandemi itu selalu mengubah kehidupan manusia. Dan dari situlah sebetulnya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang dinamakan spiritualitas itu bisa mengalami transformasi justru di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan seperti saat ini. Jalan inkarnasi Sang Immanuel yang mengidentikan diri dengan yang lapar, yang haus, orang asing, orang yang mengalami ketelanjangan, orang yang sakit, dan yang dalam penjara. Ternyata ditegaskan oleh Yesus. Itu sebagai satu cerminan daripada keberadaan dirinya. Sebagaimana ayat yang ke-40 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa sampai sedemikian rupa Yesus mengidentikan dirinya? Ini sebetulnya sekali lagi semakin menegaskan bahwa Sang Immanuel yang memilih jalan inkarnasi sesungguhnya adalah Sang Immanuel yang merengkuh kerapuhan. Namun kerapuhan itu sendiri adalah kerapuhan yang bernilai, sehingga Sang Immanuel pun merengkuh kehidupan yang rapuh itu. Lalu apa yang dapat kita refleksikan dari bacaan kita pada hari ini di tengah-tengah pandemi, di saat kita hendak memasuki pesiarahan tahun 2021 yang tidak bisa diprediksikan ini? Ada 3 hal yang menurut saya perlu kita bersama-sama mencermatinya. Yang pertama, berbicara tentang nilai atau value identifikasi Yesus, sebetulnya mengundang kita untuk mengalami apa yang disebut dengan spiritualitas yang otentik. Spiritualitas yang otentik inilah yang harus tertransformasi di dalam kehidupan kita beriman kepada Yesus saat ini. Di mana transformasi yang otentik itu bukan hanya apa yang kita lihat, melainkan bagaimana kita melihat. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya menghendaki mengalami transformasi spiritualitas yang otentik, maka dalam realitas kehidupan kita ini, kita tidak hanya berpijak pada apa yang kita lihat, melainkan bagaimana kita melihat realita itu. COVID-19 telah menggerakkan banyak orang untuk peduli pada sesamanya. Di mana dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita pun justru mau untuk berbagi. Bagi kita yang memiliki sayuran, orang bisa kemudian berbagi. Tapi juga bisa ada orang yang membagikan makanan yang siap santap, karena memang itu menjadi sebuah kebutuhan keseharian. Tetapi juga ada gereja-gereja yang menyediakan bahan pokok sebagai bagian dari program lumbung ketahanan pangan jemaat. Tapi juga saya menjumpai ada gereja-gereja yang tidak hanya memikirkan untuk jemaatnya, tapi juga untuk masyarakat luas dengan mereka menyediakan berbagai macam bantuan dalam kehidupan. Nah, semuanya ini terjadi justru karena pandemi COVID-19. Sebuah pola kehidupan atau lifestyle yang belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, biarlah ini tidak hanya dilihat sebagai sebuah aksi, melainkan perlu untuk dipandang, perlu untuk dihayati sebagai sebuah kontemplasi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Yesus mengatakan sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini sebetulnya merupakan sebuah undangan kontemplatif yang diberikan Yesus kepada kita. Di mana saudara sekalian hanya mata kontemplatiflah yang akan mampu mengubah untuk memandang realitas kehidupan ini. Baik itu terhadap diri sendiri, terhadap sesama, maupun juga terhadap kehidupan kita di dunia ini. Yang kedua, saudara sekalian, yang bisa kita refleksikan dari bacaan kita hari ini adalah bahwa selama berabad-abad kehidupan kita beriman, kehidupan kita bergereja sangat dipengaruhi dan juga didukung oleh apa yang disebut dengan ritus. Ritus menjadi bagian di dalam kita beribadah. Di sana ada devosi, di sana pun juga ada liturgi yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita membangun relasi dengan Yesus Kristus. Bahkan secara dogma telah dirumuskan bahwa ada 3 tugas gereja, yaitu apa yang disebut dengan koinonia, marturia, dan diakonia. Namun, pandemi COVID-19 mengajak kepada kita untuk melihat secara lebih mendalam. Kita diajak untuk mencoba melihat sesuatu di balik semua rumusan dogma itu. Di mana sungguhnya kita perlu mempertanyakan kembali bagaimana kita berelasi dengan Yesus Kristus. Ungkapan Yesus yang mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang miskin, yang kelaparan, yang haus, telanjang, dan sebagainya. Sesungguhnya Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa dalam membangun relasi dengan Dia, tidak hanya cukup kita berelasi dengan menggunakan ritus, melalui devosi, melalui liturgi. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus perlu membangun relasi mistis. Yaitu relasi yang mengarah kepada satu keakraban, satu keintiman yang mendalam, yang tidak terpisahkan dengan diri Yesus Kristus. Sebuah relasi iman yang tidak mendikotomikan antara yang suci dengan yang sekuler. Tidak juga mendikotomikan antara yang material dengan yang rohani. Karena sebagaimana Yesus telah mengidentifikasikan dengan orang-orang yang miskin, yang lapar, yang haus, yang telanjang, dan sebagainya. Itu menegaskan bahwa Yesus Sang Immanuel itu perlu kita bersama-sama hayati di dalam keutuhan. Dan hidup beriman ini adalah kehidupan beriman yang utuh. Dan itu kita bisa temukan di dalam sebuah relasi yang mistis. Yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan tentang apa yang disebut dengan spiritualitas keterlibatan. Bahwa spiritualitas itu bukannya sekedar soal ruang privat. Itu adalah ruang personal setiap pribadi saja. Tidak. Tetapi ketika Yesus mengatakan kalau engkau menolong orang yang miskin, orang yang haus, yang telanjang, yang dalam penjara, sama halnya engkau menolong aku. Maka sungguhnya Yesus mau mengatakan bahwa spiritualitas bukan hanya ruang privat. Tapi spiritualitas adalah soal ruang publik. Nah, di sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus mengidentikan dirinya dengan sesamanya yang mengalami keterbatasan dalam realitas kehidupan keseharian. Spiritualitas Kristen adalah sebuah spiritualitas yang justru dapat dihayati di tengah-tengah kehidupan keseharian kita, di mana nilai kemanusiaan yang rapuh itu tetap bernilai. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Inilah yang akan menjadikan bahwa Yesus tidak hanya dipahami, tetapi terlebih Yesus dialami dalam kehidupan ini. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal inilah merupakan langkah pesiarahan Sang Immanuel yang sudah kita bersama-sama rayakan dan kita sambut melalui peringatan Natal pada tahun ini. Untuk itu, selaraskanlah langkah kita dengan langkahnya. Maka Sang Immanuel, Allah yang beserta kita itu, akan kita temukan di dalam wajah kemanusiaan. Karena wajah Allah justru kita jumpai di dalam wajah manusia. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang akan kita ragukan untuk menapaki tahun 2021 ini? Melangkahlah dan selaraskanlah langkah kita bersama dengan langkah Sang Immanuel. Selamat tahun baru, tahun 2021, Tuhan Yesus beserta kita sekalian. Amin. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memasuki pesiaran kita di tahun 2021. Jikalau kita di dalam menjalani tahun 2020, di tengah-tengah pandemi ini ada begitu banyak hal yang mungkin meresahkan, mungkin menakutkan bagi kita. Biarlah kita dengan segala kerendahan hati untuk boleh meletakkannya di bawah kaki Tuhan. Tahun 2021, kita bersama-sama jalani mulai hari ini dengan satu masa depan yang masih belum jelas di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada di antara kita yang takut untuk menaruh pengharapan karena situasi tidak bisa diprediksikan. Bahkan pada akhir-akhir ini, pandemi COVID-19 ini menjadi semakin hari semakin tak terkendali. Namun biarlah apa yang kita dengar tadi akan membawa kita untuk memberanikan diri, merengkuh akan kerapuhan kemanusiaan kita. Karena sekalipun kemanusiaan ini rapuh, namun kemanusiaan ini bernilai. Sebagaimana Sang Immanuel, Allah beserta kita, telah mengambil jalan inkarnasi, karena justru melihat nilai di dalam kerapuhan kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita dengan segala kerendahan hati tapi sekaligus kemantapan, kita belajar untuk menyelaraskan langkah kita dengan langkah Sang Immanuel. Biarlah saudara kita boleh terus mengalami perjumpaan dengan Allah. Berjumpa dengan wajah Allah di dalam wajah kemanusiaan manusia di dunia ini. Untuk itu melangkahlah dan mari kita mantapkan hati kita. Saudara-saudara sekalian, marilah dalam keteduhan hati kita, kini kita bersama-sama menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Bapa yang di surga, Bapa yang telah mengaruniakan putra tunggalnya di dalam diri Yesus Kristus Sang Immanuel. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sabda yang sudah kami dengar. Mampukanlah kami ya Tuhan, dari apa yang sudah kami dengar membawa kami untuk berani berdamai dengan kehidupan kami
di tengah suasana yang baru yang sekaligus juga mengejutkan dan bahkan akan mengejutkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan dengan sabda yang sudah kami dengar, bahwa kami perlu membangun akan relasi yang akrab, relasi yang sangat lekat, relasi yang mistis dengan Engkau ya Yesus, akan memberanikan diri setiap kami untuk melangkah menapaki tahun 2021 ini. Bapa, hanya satu pengharapan kami. Tolonglah kami umat manusia di muka bumi ini, di tengah-tengah penderitaan pandemi COVID-19. Terlebih Tuhan, kami tidak tahu akan masa depan dunia ini yang diakibatkan karena pandemi. Untuk itu ya Tuhan, berkati untuk segala upaya yang dilakukan baik secara internasional maupun juga Tuhan secara khusus secara nasional bagi bangsa dan negara kami. Untuk itu berkati ya Tuhan untuk pemimpin negeri ini, untuk presiden bersama dengan para menteri. Biarlah Tuhan pemerintah negara kami yang juga akan mendistribusikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia berdasarkan pula ketentuan kesehatan, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati. Bila Tuhan semuanya itu Tuhan rahmati, sehingga dengan demikian ya Tuhan, dengan pemberian vaksin ini, maka pandemi ini boleh dikendalikan. Sungguh Tuhan, kami tidak tahu akan apa yang bakal terjadi. Namun Tuhan, biarlah dengan kami meyakini bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Kami boleh melangkahkan kaki kami dan menyelaraskan bersama dengan langkah-Mu, ya Sang Immanuel. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami masing-masing, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga. Berkati ya Tuhan kehidupan kami, di dalam kami menapaki hari-hari di tahun 2021. Berkati bagi kami yang masih sekolah, kami yang kuliah, ketika kami harus melanjutkan sekolah maupun perkuliahan secara online. Biarlah Tuhan semua proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik. Tuhan berkati baik siswa, mahasiswa, baik dosen maupun juga para guru. Biarlah Tuhan proses belajar mengajar akan boleh berlangsung dengan penyertaan Tuhan. Demikian pula Tuhan berkati kami di dalam kami yang bekerja, baik kami juga yang bergumul dengan penghasilan kami di tengah-tengah pandemi ini. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan merahmati kami. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi kehidupan keluarga-keluarga kami. Biarlah Tuhan Kau berikan kemampuan bagi kami akan hikmat, berikan kepada kami keteguhan untuk boleh saling bergandengan tangan dan saling lebih mencintai di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Dan sekalipun Tuhan perekonomian tergoyahkan, namun biarlah Tuhan cinta kasih kami dalam keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak, tidak akan tergoyahkan. Ya Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan akan pesiaran hidup kami sepanjang tahun 2021 ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Empunya kehidupan. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita sambil mengingat bersama 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan pada apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan untuk memanjatkan doa persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Bapa kami, Tuhan kami, Yesus Kristus, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa, Kau satukan kami di sini untuk kami boleh bersembah kepadamu, membawa persembahan yang sudah kami persiapkan dari rumah. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, kiranya berguna dalam pelayanan gerejamu ini. Berkati majelis yang menggunakan, menyalurkan, Tuhan limpahkan karuniamu, sehingga kami bermanfaat bagi lingkungan sekitar kami dan banyak orang. Kami percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan, Kau selalu memberkati kami, membimbing kami dalam jalan-Mu dan kuasa-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita kembali untuk menjalani keseharian kita dengan damai yang Tuhan sudah berikan. Kita tidak tahu akan hari esok, tapi satu yang pasti, bahwa Tuhan memegang tangan saudara, berjalan bersama dengan saudara, agar saudara kuat dan bertahan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Soraklah, agungkan namanya.
Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.